bahwa Bapak Bribka Madi ini sekitar jam 2 siang membawa rombongan sekitar 10 orang, dan itu bukan warga dari kami, artinya dari wilayah RW 03 yang kami tidak kenal. Kemudian memasang patok di depan rumah warga kami. Itu ada sekitar 3. Patoknya 1, tapi bannernya ada 2. Kemudian di depan rumah warga kami ini, Ibu Soraya, Bapak Bribka Madi ini memasang pos, ya, pos, dan itu ditunggui oleh beberapa orang yang kami juga tidak kenal, itu sampai jam 4 pagi. Itu nanti ada bisa dilihat dari CCTV. Nah, warga kami merasa resah karena begini, kami itu tidak pernah bersengketa dalam tanah, dalam arti bukan haknya dari Bapak Bribka Madi untuk memasang patok di depan rumah warga kami, kecuali mungkin itu sudah ada putusan pengadilan, ya. Nah, warga kami merasa terganggu karena selama proses PTSL yang di wilayah kami, khusus di wilayah RT 4 RW 3, yang menurut Bapak Bribka Madi belum pernah dijual dengan GIRIP nomor 191 dan selisih luas, warga kami akhirnya tidak bisa mengikuti PTSL untuk yang 8 orang ini. Padahal warga kami ini sudah menyerahkan semua bukti-buktinya. Itu salah satu yang bikin warga kami resah, karena patok ini dipasang persis di depan rumah mereka, dan begitu juga dengan pos. Jadi warga kami itu merasa ketakutan. Kenapa warga kami untuk saat ini diam saja? Karena mohon maaf, beliau itu polisi, kami hormati, gitu ya. Tapi tetap warga kami ini merasa terganggu secara psikis. Belum lagi ada anak-anak, ada orang sakit yang merasa dengan kejadian ini, dengan seenaknya beliau, ya meskipun beliau mengakui kalau itu masih tangan beliau, ya, itu memasang patok seperti itu, ya. Kemudian untuk hal-hal lain, mohon maaf, mungkin media tidak tahu, ya, tapi di warga kami, di lingkungan kami, di wilayah RW 03, Bapak Madi itu udah sering sekali dengan sikap arogansinya, dengan kesombongannya, ada saja hal-hal yang dilakukan dan meresahkan warga, gitu. Salah satunya, saya sudah menjadi RT selama 4 tahun, kemudian saya menjadi RW. Ketika kami sedang rapat, mohon maaf, rapat dengan tim kami di RW 03, tiba-tiba kita ditabunin, Pak, gitu, karena posisinya bersebelahan dengan rumah beliau, gitu ya, ditabunin. Bapak bisa bayangin dong, ya, kita lagi rapat, dibakarin asap, kemudian pernah juga kami ngalamin bau yang sangat anjir, saya nggak tahu dari mana, tapi dari arah rumah beliau, itu kami cium juga baunya. Belum lagi teror kepada guru-guru yang mengajar di sebelah rumah beliau. Itu salah satunya. Kemudian yang kasus mungkin sudah lama juga, pernah beliau ini yang listrik dikasih setrum, Pak. Bapak bisa tanya keluarga RW 03, ya. Dan beliau sempat waktu itu bermasalah juga dengan salah satu warga kami gara-gara masang lampu di jalan. Hampir dia digebukin oleh orang Auri. Kalau kita nggak lindungin, ini bisa dikonfirmasi oleh warga kami. Saya hanya meluruskan, jangan seolah-olah hanya dia yang terzolimi, ya Pak. Tapi warga kami pun merasa terganggu dengan hal-hal yang beliau lakukan.